Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku yang hebat, kita dapat berjumpa kembali meskipun dalam pembelajaran jarak jauh ini. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang hebat, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 1, materi cita-citaku, pembelajaran 1. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak pintar, apakah kalian pernah membayangkan akan menjadi apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Mungkin kalian pernah memiliki angan-angan atau harapan. Apakah kalian pernah membayangkan kelak akan mengajar sebagai seorang guru, atau menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Oke, sebagai gambaran, mari kita simak beberapa profesi yang ada di sekitar kita beserta kegiatan utamanya sehari-hari. Kalian tentu bisa menebak ini gambar apa ya? Ya, betul. Seorang guru. Kegiatan utama seorang guru adalah membimbing, mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi seluruh murid yang ia didik. Berikutnya, ada arsitek. Kegiatan utamanya adalah merancang, merencanakan, dan mengawasi konstruksi bangunan. Lalu, dokter hewan. Kegiatan utamanya sehari-hari adalah mengobati dan merawat hewan-hewan yang sakit. Pelukis. Kegiatan utamanya sehari-hari adalah melukis objek yang ingin dilukis. Dan hasil lukisan tersebut bisa dijual atau dipamerkan dalam sebuah pameran. Kemudian, pilot. Kalian tahu tugas utamanya? Ya, menerbangkan pesawat agar penumpang bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Bagaimana dengan kalian anak-anak pintar? Kalian pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaan kalian kelak. Mimpi atau harapan itulah yang disebut sebagai cita-cita. Baiklah, sekarang saatnya kita membaca. Mari kita baca bersama-sama teks bacaan berikut. Judulnya, Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Anak-anak pintar, apakah kalian menemukan sesuatu yang berbeda dari teks bacaan tersebut? Dari bahasanya, penulisannya, dan juga pemilihan kata-katanya. Apakah kalian tahu teks apakah itu? Ya, teks tadi disebut sebagai puisi.
Apa sih puisi itu? Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan larik atau baris dan bait. Lalu, apa sih yang membedakan antara puisi dengan teks yang lainnya? Sekarang, mari kita mengeksplorasi dengan menyelidiki teks tadi dengan berpatokan pada pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Pertanyaan kedua, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Pertanyaan yang ketiga, apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Mari kita jawab pertanyaan ini dengan mengeksplorasi teks puisi tadi. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Mari kita lihat bersama-sama. Masing-masing kalimat pada puisi tersebut dituliskan dalam satu baris saja. Berbeda dengan paragraf biasa yang ditulis terus hingga akhir paragraf. Kalimat pertama menjadi baris ke-1, kalimat kedua menjadi baris kedua, kalimat ketiga menjadi baris ketiga, kalimat keempat menjadi baris keempat. Begitupun berikutnya baris kelima, baris keenam, baris ketujuh, dan baris ke-8. Jadi, puisi tersebut terdiri dari 8 baris, yang masing-masing barisnya terdiri dari satu kalimat saja. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Sekarang kita perhatikan. 4 baris pertama dengan 4 baris berikutnya ditulis secara terpisah. Mengapa demikian? Hal ini untuk menunjukkan bahwa puisi ini terdiri atas 2 paragraf atau dalam puisi disebut sebagai bait. 4 baris pertama sebagai bait ke-1 dan 4 baris selanjutnya sebagai bait kedua. Pertanyaan ketiga, apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Sekarang kita perhatikan kata terakhir dari masing-masing barisnya. Pada baris pertama, huruf vokal yang ada di akhir kata depan adalah huruf A. Kemudian pada baris kedua, huruf vokal yang ada di kata terakhirnya adalah huruf U. Lalu pada baris ketiga, huruf vokal yang ada di akhir adalah A. Dan di baris keempat, huruf vokal yang ada adalah huruf U. Sehingga jika kita tuliskan huruf vokal terakhir dari masing-masing baris tersebut adalah A, U, A, U. Begitupun pada baris kelima atau pada bait kedua, huruf vokal di akhirnya adalah A. Lalu di baris ke-6, huruf vokal terakhirnya adalah U. Dan di baris ke-7, huruf vokal terakhirnya adalah A. Dan pada baris ke-8 huruf vokal terakhirnya adalah U. Sehingga jika kita tuliskan, huruf vokal tersebut berbunyi A, U, A, U.
Keteraturan bunyi vokal inilah yang biasa disebut sebagai rima. Jika demikian, sekarang bisa kita simpulkan bahwa puisi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ditulis dalam bentuk bait yang terdiri dari baris-baris atau larik-larik. Kedua, diksi atau pilihan kata yang digunakan biasanya bersifat indah, kiasan, dan padat. Yang ketiga, majas merupakan suatu hal yang dominan digunakan dalam bahasa puisi. Dan yang keempat, bunyi vokal akhir tiap baris biasanya teratur. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Susunlah kalimat-kalimat berikut menjadi sebuah puisi yang indah. Yang pertama ada kalimat "Ku ingin membalas jasamu". Selanjutnya ada kalimat "Guru mengajakku untuk maju". Lalu "Sungguh berjasa guruku". Dan ada kalimat "Guru selalu membimbingku". Silahkan, menurut kalian, kira-kira kalimat manakah yang pantas atau yang cocok menjadi kalimat pertama atau pada baris pertama? Kemudian kalimat selanjutnya yang mana? Baris berikutnya yang mana? Dan baris terakhir yang mana? Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, dokter hewan. Tugas utamanya adalah merawat dan mengobati hewan yang sakit. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Apa saja hewan peliharaan kalian itu? Adakah yang memelihara kucing? Atau kelinci? Atau mungkin ayam? Silahkan kalian jawab di kolom komentar ya anak-anak pintar. Coba kalian amati hewan peliharaan di sekitar kalian itu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Ataukah hewan tersebut justru masih kecil? Dari pertama kali kalian melihatnya hingga sekarang, apakah hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan? Atau tetap begitu-begitu saja? Perlu kalian ketahui, kalau semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia tersebut membentuk sebuah siklus hidup, atau yang disebut dengan daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Kita ambil contoh katak. Pertama kali menetas, dia berbentuk seperti ikan. Kita sebut sebagai berudu atau kecebong. Dia tidak memiliki kaki, dan dia bernafas dengan menggunakan insang. Kemudian, dia tumbuh menjadi kecebong yang mempunyai 2 kaki di bagian perutnya. Tapi bentuknya masih mirip seperti pertama kali dia menetas. Setelah itu, dia tumbuh kembali menjadi katak kecil, tapi dia masih mempunyai ekor. Disebutnya sebagai katak berekor. Dan lama-kelamaan dia tumbuh menjadi dewasa. Disebutlah katak. Berbeda halnya dengan ayam. Ketika di dalam telur atau setelah menetas, dia bentuknya sama.
ketika tumbuh juga bentuknya sama, hanya besarnya saja yang berbeda. Dan hingga dewasa, dia hanya mengalami perubahan ukuran saja. Begitupun halnya dengan kucing. Ketika lahir, dia sudah berkaki 4. Kemudian dia tumbuh menjadi kucing kecil dan lama-kelamaan menjadi kucing dewasa dengan bentuk tubuh yang sama saja. Hewan-hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh pada setiap tahapannya disebut sebagai hewan yang mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan di setiap tahapan hidupnya, dia disebut sebagai hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Tahukah kalian, anak-anak pintar, ternyata hewan yang mengalami metamorfosis itu ada 2 jenis. Yaitu, yang pertama, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Dan yang kedua, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah siklus hidup hewan yang disertai dengan perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Contohnya, kupu-kupu. Pada saat dia menetas, dia adalah seekor ulat. Kemudian, dia berubah menjadi pupa atau kepompong. Dan akhirnya, setelah berdiam diri selama beberapa saat dalam kepompong, dia berubahlah menjadi seekor kupu-kupu. Begitupun dengan katak. Ketika lahir, dia adalah berudu atau kecebong. Kemudian dia berubah bentuk menjadi berudu berkaki 2, dia berkembang kembali menjadi berudu berkaki 4, lalu menjadi katak muda atau katak berekor, dan akhirnya tumbuh menjadi katak dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah siklus hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya saja. Contohnya jangkrik. Pada saat dia menetas, dia menjadi nimfa yang tidak bersayap. Kemudian dia tumbuh menjadi jangkrik muda yang sama-sama tidak bersayap. Dan pada saat tumbuh menjadi jangkrik dewasa, muncullah sayap di bagian punggungnya. Demikian halnya dengan kecoa. Pada saat dia menetas, dia tidak memiliki sayap. Akhirnya, pada saat dia menjadi dewasa, tumbuhlah sayap di bagian punggungnya. Tugas yang harus kalian kerjakan pada bagian ini. Susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan-hewan berikut. Berikut ini ada 2 jenis hewan yang harus kalian susun tahapan pertumbuhannya. Yang pertama ada kucing. Tahapan pertumbuhan kucing dimulai dari nomor berapa, kemudian nomor berapa, dan berakhir di nomor berapa. Silahkan kalian urutkan nomor-nomornya berdasarkan tahapan pertumbuhan kucing tersebut. Demikian pula dengan ayam. Silahkan kalian urutkan nomor-nomor yang ada pada gambar tersebut berdasarkan tahapan pertumbuhan ayam tadi. Selamat mengerjakan. Sekian materi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan tetap semangat anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.